Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam. Di kesempatan kali ini, seperti biasanya, kita akan kembali ngaji, ngatur jiwa. Bagaimana tata caranya untuk mengatur hati dan pikirannya agar nyawiji, menyatu dengan Sang Yang Sejati, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai menarik pusaka lebih sulit daripada menarik hutang. Mungkin sebagian dari saudaraku ada yang beranggapan, Kang, menarik hutang ini malah lebih sulit, Kang, karena orang yang memiliki hutang ini biasanya malah lebih galak, Kang, daripada orang yang dihutangi. Namun, jenengan perlu pahami akan hal ini. Mohon maaf, di luaran sana ada yang menyatakan bahwasanya untuk menarik pusaka ini cukup menggunakan asma sir, Kang. Ini pasti mudah, namun perlu dipahami kenyataan yang ada di luaran sana. Guru-guru saya ini merupakan orang yang ahli hikmah. Ngapunten nih, bukannya saya dalam hal ini meremehkan keilmuan jenengan. Guru-guru saya ini sudah belajar keilmuan spiritual sejak tahun 92. Sementara jenengan semuanya kita ini paling kan lahir di tahun 90-an. Berarti ketika di umur-umur ini belum memahami akan keilmuan spiritual. Guru saya yang benar-benar memahami asma sedot, kemudian memahami akan khizib maghrobi, menarik pusaka. Ketika sudah ditarik, ternyata dalam hal ini terkena tipu daya dari jin fasik, terkena tipu daya dari jin parewangan. Pusaka yang ditariknya ternyata tidak ada khodamnya. Seperti halnya saya pribadi, dalam kisah yang ada, saya sering sekali ketika melakukan langkah penarikan, yang ada ini cuma mustikanya saja, energinya masih tertinggal di alam gaib. Maka dari hal tersebut, jenengan perlu memahami akan hal ini. Bahwasanya ketika seseorang melakukan langkah laku nelik, langkah penarikan, melakukan langkah asma sedot, dalam hal ini tidak bisa secara langsung. Ada beberapa proses spiritual yang perlu dijalankan. Yang pertama, berkenaan dengan mengetahui tempat spiritual di mana letak mustika ataupun pusaka tersebut. Dan untuk melakukan lelaku ini prosesnya cukup lama. Bukan dalam waktu sekejap, dalam waktu 1 hari langsung bisa menemukan lokasinya, itu tidak bisa, prosesnya lama. Kemudian setelah itu melakukan lelaku laku nelik. Ketika melakukan lelaku laku nelik ini, nanti akan ditemui sosok spiritual yang menjaga tempat tersebut. Ketika ditemui sosok spiritual ini, ada beberapa perjanjian. Dan kita sebagai pakar spiritual ketika membuat perjanjian, jangan sampai menumbalkan klien ataupun menumbalkan diri kita, bahkan santri-santri kita. Makanya hanya khodam spiritual khusus yang mana dalam hal ini dari golongan putih yang bisa dimintai pertolongan untuk mewujudkan akan mustika ini. Makanya tidak heran jika beberapa pakar spiritual dalam hal ini mematok mahar yang cukup tinggi.
Bukannya dalam hal ini ditujukan untuk masalah kepentingan keuntungan, bukan, namun lebih kepada banyaknya uborampe, banyaknya tirakatan yang dijalankannya serta resiko tertinggi. Bahkan bagaimana caranya agar mustika pusaka istimewa ini bisa dimanfaatkan tanpa adanya efek buruk. Dan hal ini pastinya tidak seperti yang jenengan bayangkan ataupun yang dalam hal ini ada di video-video, mohon maaf, yang katanya pakar spiritual dapat menarik pusaka dengan seketika. Karena kenyataan yang ada, hal tersebut tidak semudah yang diucapkannya. Jika dalam hal ini jenengan tertarik dengan beberapa benda spiritual penarikan yang saya jalankan, monggo jenengan bisa menghubungi saya. Untuk nomor saya, insyaallah akan saya sertakan di bagian deskripsi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrak Alam.